Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Langsung saja kita bahas mengenai materi Kerajaan Tarumanegara secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Adapun bukti sejarah dari adanya Kerajaan Tarumanegara, yakni ditemukannya berbagai prasasti, antara lain Prasasti Ciareteun. Prasasti ini berisi gambaran telapak kaki, di mana telapak kaki tersebut merupakan telapak kaki Raja Purnawarman yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Kemudian yang kedua ada Prasasti Kebon Kopi, yakni terdapat gambar telapak kaki gajah yang disamakan dengan kaki gajah Airawata miliknya Dewa Wisnu. Ada Prasasti Jambu yang berisi tentang kegagahan Raja Purnawarman. Kemudian ada Prasasti Pasir Awi, sampai sekarang belum bisa terbaca. Ada Prasasti Tugu, yakni pembuatan saluran air Gomati sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 12 km. Raja Purnawarman ketika meresmikan saluran air Gomati tersebut, kemudian memberikan 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Hal ini nampak bahwa pada masa Kerajaan Tarumanegara ini peternakan sudah mulai berkembang pesat. Kemudian ada Prasasti Lebak yang berisi mengenai keagungan, keperwiraan, dan keberanian Raja Tarumanegara. Ini merupakan berbagai prasasti dari Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya sumber lain antara lain adanya Arca Rajarsi dan 2 Arca Wisnu dari Cibuaya yang mempunyai langgam seni Pallawa India Selatan dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-8. Nah, arca ini memiliki persamaan dengan arca yang ditemukan di Malaysia, di Thailand, dan di Kamboja. Kemudian ada catatan perjalanan dari Fahien pada awal abad ke-5. Dalam bukunya Fakoji, ia membuat catatan bahwa di Yepote banyak dijumpai orang-orang Brahmana dan juga ada orang-orang yang beragama kotor atau buruk, dan sedikit sekali dijumpai orang yang beragama Buddha. Yepote ini diartikan sebagai Jawa. Kemudian ada catatan dinasti Sui yang menerangkan bahwa telah datang utusan dari Tolomo. Tolomo itu diperkirakan adalah Tarumanegara untuk menghadap kaisar di negeri Cina pada tahun 528, 535, 630, dan 669 Masehi. Ini merupakan sumber dari Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini diperkirakan berada di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Ada sebagian besar prasasti hanya menyebutkan Raja Purnawarman. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Kerajaan Tarumanegara ini mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Purnawarman. Akan tapi pada Pustaka Raja Raya Bumi Nusantara yang ditulis pada masa Kerajaan Kesultanan Cirebon menceritakan tentang raja-raja Tarumanegara pada abad ke-7. Berdasarkan kitab tersebut, pada masa pemerintahan Tarusbawa, pamor Tarumanegara semakin meredup dan pusat pemerintahan dialihkan ke Pakuan Bogor dan kerajaan berganti menjadi Kerajaan Sunda. Adapun kehidupan ekonomi, yakni berdasarkan Prasasti Tugu, mata pencarian penduduk adalah pertanian dan perdagangan. Prasasti Tugu tadi berisi tentang penggalian Sungai Candrabaga untuk kepentingan pengairan, pertanian, pencegah banjir, dan sebagai sarana transportasi dari pesisir pantai ke daerah pedalaman. Kemudian barang yang diperdagangkan adalah kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Kerajaan Tarumanegara juga sudah menjalin hubungan dagang dengan bangsa Cina dan India. Selanjutnya dalam kehidupan sosial budaya, sebagian besar prasasti yang ditemukan di Kerajaan Tarumanegara menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang berasal dari India. Berarti hal ini membuktikan bahwa sudah terjadi kontak antara bangsa Indonesia dengan bangsa India. Kerajaan Tarumanegara menganut agama Hindu, terutama Hindu Wisnu. Ini dibuktikan dengan berbagai prasasti, antara lain tadi Prasasti Ciareteun dan Prasasti Kebon Kopi. Ini merupakan telapak kaki gajah
Airawata. Kemudian juga terdapat penganut agama Buddha walaupun hanya sedikit berdasarkan catatan Fahian tadi, dan juga pemuja roh nenek moyang. Ini merupakan agama asli bangsa Indonesia, disebut juga dengan animisme. Adapun runtuhnya Tarumanegara akhir abad ke-7, Tarumanegara itu tidak terdengar lagi kabar beritanya. Ada kemungkinan kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya. Kemungkinan ini dapat kita ketahui dari sumber-sumber sejarah berikut. Dalam prasasti Kota Kapur dari Kerajaan Sriwijaya disebutkan bahwa pada tahun 686 Sriwijaya menghukum bumi Jawa karena tidak taat kepada Sriwijaya. Tafsir dari prasasti Kota Kapur ini bahwa bumi Jawa ini yang dimaksud adalah Tarumanegara. Kemudian yang kedua, sejak abad ke-7 kerajaan Cina tidak pernah menyebut lagi adanya utusan yang datang dari dan ke Tarumanegara. Jadi sudah tidak ada interaksi, tidak ada catatan dari Cina mengenai kunjungan orang Cina ke Tarumanegara, dan juga sebaliknya tidak adanya utusan dari Tarumanegara ke Cina. Demikianlah materi mengenai kerajaan Tarumanegara. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.